Oke, buat kalian yang mau ke China, pernah gak kalian denger nih, pernah gak kalian dengar di media sosial itu ada orang ngomong, ke China itu gampang, dan dengan dokumen-dokumen ini, kalian tuh kalau misalnya ada, itu kan udah bisa keterima di China dengan beasiswa bla bla. Dan sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian sebagai salah satu pendaftar tahun ini, yang tahun ini tuh tahun yang menurut aku chaos banget, karena kita literally hamin 3 bulan atau berapa bulan itu baru tahu ada CSA, dan CSA tuh materinya bahkan aku belum kenal semuanya karena kelas 2 belum, kelas materi sekolah aja belum kekejar tapi udah harus tes materi untuk 3 tahun SMA. Oke, jadi begini, mungkin buat kalian yang daftar agen itu jalan kalian memang dipermudah, tapi apakah semudah itu? Enggak juga, karena banyak kasusnya. Meskipun mereka udah apalagi agen terus mereka mandiri, itu tuh kasusnya tuh mereka tuh dalam tanda kutip tuh digantung. Jadi ngerti gak? Jadi karena nggak ada universitas yang mau nerima mereka, nilai mereka serendah itu, jadi susah mau dikemanain pun susah. Dan ini biasanya solusinya dari agen itu adalah kalian dipilihin universitas yang memang sudah kerjasama, ada MOU-nya sama pihak agennya. Dan ini ya begitu. Salah satu contoh universitasnya itu ada Xi'an Jiaotong Liverpool University, Nottingham Ningbo University, itu cuma 2, masih banyak lagi selain itu, masih banyak banget teman-teman. Dan kalau misalnya kalian end up di universitas swasta di China seperti Nottingham Ningbo atau Xi'an Jiaotong Liverpool University ini, kalian bakal agak mahal gitu bayar untuk tuitionnya, karena mereka adalah universitas swasta, beda sama universitas lokal yang ada di China atau universitas pemerintah. Contohnya kayak saya, Tsinghua, Peking, itu semua universitas yang ada di China dan memang dikelola sama pemerintah di China. Apakah susah masuk universitas China? Jawabannya enggak. Apakah susah dapat beasiswanya? Jawabannya iya, guys. Iya. Jawabannya iya. Apalagi buat kalian yang belakangan ini tuh baru nyadar mau ke China, artinya apa, kalian belum ada prepare sama sekali dan kalian baru mau daftar, itu boleh kali kalian daftar tahun depan. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena hampir semua univ China itu menerapkan policy first one to get. Yang pertama kali daftar, yang pertama kali dapat, dan kalau slotnya habis mau kalian sepintar apapun nggak dapat. Yes. Pendaftaran di China itu bukannya kapan? Buat kalian tanya, pendaftaran di China bukannya kapan? Ini aku. Jadi buat kalian yang ingin daftar di Universitas China untuk tahun 2026, itu pendaftarannya sebenarnya itu sudah dibuka bulan September, bulan Oktober itu udah dibuka, dan ada lagi, kebanyakan sih bukannya November, tapi Oktober dan September itu kadang beberapa udah buka. Dan kalian tahu gak? Kebanyakan orang itu daftar Universitas China itu kapan? Kebanyakan orang daftar Universitas China itu bulan Februari, Maret, atau Januari. Berarti pas kalian daftar di saat berdua seperti itu, kalian udah telat 3 bulan. Bro, telat 1 hari aja kalian udah harus lumayan mikir tuh. Ini telat 3 bulan, udah berapa banyak? Soalnya kalian harus lihat ya, sama kayak universitas yang di Indonesia, universitas di China itu ada gelombangnya juga, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Dan setiap gelombang pertama pasti lebih gampang dapat beasiswa dibanding kedua dan dibanding gelombang ketiga. Bahkan aku nggak yakin nilai kalian yang 90-an rata semua itu bisa dapat beasiswa nggak kalau kalian di gelombang 3. Serius, karena ada satu anak yang dia itu SAT-nya tinggi banget lewat agen, SAT-nya kayak 1.500-an, itu tinggi. 1.500 atau 1.600, aku kurang lupa, aku kurang ingat. Dan dia ketolak di universitas yang bahkan menurut aku tuh nggak bagus banget, bagus, cuman nggak top. Dan kalau aku sebutin nama univnya kalian pasti nggak kenal. Univnya bagus, cuman tidak terkenal kayak Tsinghua, Peking, Zhejiang, itu enggak, atau Shanghai Jiaotong enggak. Artinya apa? Kalian yang mau daftar ke universitas dan kalian yang tahu nih, gue kurang di portofolio pengalaman gue kurang, please daftar di gelombang pertama. Ini aku menyelamatkan kalian nih supaya kalian nggak gap. Please daftar secepat mungkin. Karena kalau misalnya kalian nggak ngelakuin itu, kalian udah tahu nilai kalian kurang, kalian masih daftar di gelombang kedua dan ketiga, wah susah. Ini serius deh, karena aku sendiri ngalamin. Untungnya aku tuh udah dikasih tahu tentang hal ini dan aku apply semua univ aku rata-rata gelombang pertama. Oke, jadi di TikTok aku itu rame banget
Banyak orang tuh nanya, kok kalau misalnya nilai aku segini, HSK aku segini, IELTS aku segini, kira-kira bisa masuk deh ya? Guys, aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian satu persatu. Buat nilai, enaknya tuh di 90, IELTS enaknya tuh di 7, HSK enaknya tuh di 4. Kalau kalian Chinese talk, enaknya tuh di 5. Jadi kalau kalian ambil English talk, enaknya nilainya 90, IELTS 7, HSK 3 oke, 4 oke. Tapi kalau kalian Chinese talk, enaknya itu adalah rapot 90, HSK 5, nilai di atas 210. Enaknya di situ, jangan pas kalian dapat 180. Usahain kepala 2. Serius, karena iya, usahain kepala 210 ke atas lah, itu oke. Jadi nilai kalian 80 ke atas secara rata-rata kalau dilihat dari standar 0-100, skala 0-100. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi itu kan, ya kayak kalau misalnya udah kejadian kan kita nggak bisa ngulang gitu ya, kita nggak bisa ngulang masa SMA buat dapet nilai 90. Sekarang solusinya apa supaya kalian bisa ngakalin itu? Solusinya adalah 1, daftar secepat mungkin. 2, daftar banyakkan unitnya supaya kalau 1 ketolak masih ada banyak cadangannya. Oke, buat kalian yang agen, biasanya kalian dijatah daftar unit itu sekitar 3. Tapi buat kalian yang mandiri, aku saranin 5. Setiap unit itu kurang lebih kalian harus bayar sekitar 1 juta. Yes, aku tahu itu mahal, cuman ya oke, begitu. Jadi kalau sama agen, itu biasa biaya agen kalian itu udah cover biaya ini. Buat kalian yang mandiri, kalian bayar sendiri kurang lebih sekitar 5 juta buat 5 unit. Trust me, jangan terlalu pedulin soal uangnya, karena kalian bakal nyesel. Nanti ketika kalian tahu ternyata beasiswanya nggak sesuai sama kalian, kalian mau daftar lagi juga susah karena waktunya udah habis. Begitu, kurang lebih segitu dulu yang aku omongin. Di realitas buat kalian mau ke China, apakah gampang? Kalau kalian bener, sebenarnya gampang. Tapi banyak orang tuh terlalu meremehkan dan mereka tuh nggak tahu strateginya. Cuman kayak, oh yaudah tinggal daftar dapat. Kalau misalnya kalian tahu caranya, kuliah ke China itu nggak sesulit daftar ya, itu nggak sesulit sama yang kalian kira dan kalian bisa dapat sesuai yang kalian mau. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu informasi ini, oke,